Contoh-contoh tentang penyanyian waktu yang dilakukan kaum muslimin banyak sekali. Ya, antum bisa lihat dari halaman 59 sampai halaman 74. Dari halaman 59 sampai halaman 74. Fenomena ini banyak yang dilakukan oleh manusia. Saya sebutkan pokok-pokoknya aja supaya kita sadar bahwa kita termasuk yang menyanyiakan atau tidak. Ya. Seperti saya sebutkan di situ, yang pertama, banyak orang membaca koran, bahkan sampai ada yang berlangganan koran. Habis waktunya. Baca koran sampai 1 jam, 2 jam, nggak membuat orang pintar. Ya. Bahkan kadang-kadang kalau kita masuk ke lembaga-lembaga dakwah atau masjid-masjid, begitu masuk, pengurusnya sibuk dengan baca koran. Mesti kan dia baca Quran, baca kitab para ulama, enggak baca koran. Enggak manfaat buat dia. Terbuang waktu dengan sia-sia. Apalagi kalau dia berlangganan pagi dan sore. Habis waktunya. Kemudian juga yang kedua, mengikuti berita yang ada. Ya. Sibuk dengan mengikuti berita, baik di internet, di televisi, radio, koran dan sebagainya. Habis itu waktu. Antum bisa hitung berapa jam waktu habis dalam sehari itu. Belum lagi dosa yang dia tonton itu. Kemudian banyak berbicara yang tidak ada manfaatnya. Ini banyak orang berbicara yang nggak ada manfaatnya. Omongan yang nggak ada manfaatnya. Kemudian yang keempat, banyak menggunakan handphone. Handphone boleh, nggak ada masalah. Satu hal yang mubah. Tapi habis waktu kita untuk telepon dan menerima telepon. Kita nggak jaga waktu kita habis itu. Apalagi kalau dibilang gratis ya. Terus. Gitu. Ngomong. Padahal waktu dia berharga dan dia harus betul jaga waktu. Sibuk dengan SMS. Kemudian main game dan yang lainnya. Banyak yang nggak manfaat. Dalam sehari Anda bisa hitung deh. Berapa jam itu habis waktu. Kemudian juga banyak berkunjung. Yang kelima, banyak berkunjung tanpa memikirkan manfaat. Jadi ziarah ke rumah orang, kita lihat orang itu siap atau tidak untuk kita ziarah. Kalau tidak, nggak boleh. Tapi banyak kan orang sering datang ke rumah ini, habis waktu. Dan juga kadang-kadang ngobrol, membicarakan aib orang lain, ghibah atau yang lainnya. Kalau dia kunjungan ke rumah orang tua, manfaat. Memang dia wajib untuk datang ke rumah orang tuanya. Satu rahim juga wajib. Kemudian yang kena menyibukkan diri dengan hobi. Ini juga banyak ini membuang waktu. Ya. Macam-macam lah hobi orang itu. Ada motor dengan motor yang besar, ada dengan mobil balap, ada yang hobinya setiap hari mancing. Kalau makan ikan alhamdulillah manfaat ya. Tapi mancing sampai waktunya azan juga nggak ke masjid. Tiap hari seperti itu. Nggak siang, nggak malam. Jadi ini hobi yang tidak baik. Kalau sekali-kali nggak ada masalah, tapi kalau tiap hari atau tiap pekan demikian nggak boleh. Habiskan waktu. Dia tujuan hidupnya untuk apa? Hidup ini harus kita ingat untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk main-main, bukan untuk bergurau. Itu kebiasaan orang kafir, main-main. Dan dunia ini Allah sebutkan la'ibun walahun. La'ib, permainan dan lahun. Sendau gurau dunia ini. Allah ingatkan supaya kita sadar gitu. Jangan kita sibuk dengan main-main. Karena kita akan ditanya oleh Allah tentang apa yang kita lakukan. Dan kita pasti mati. Kemudian juga banyak melakukan jalan-jalan, rekreasi atau tamasya. Kalau untuk hari libur aja, ya ketika libur anak sekolah sekali kan nggak ada masalah. Tapi kadang-kadang orang rekreasi setiap Sabtu dan Ahad rekreasi. Ya, sampai puncak itu macet. Tapi nggak kapok-kapok. 3 jam, 4 jam itu nunggu di mobil, nggak ada manfaatnya dia. Coba kalau dia waktu buat ngaji, hari Sabtu ngaji, hari Ahad ngaji, manfaat buat dia. Tapi habis waktu dia buat jalan-jalan. Ini akan ditanya oleh Allah. Kemudian juga menyibukkan diri dengan mendengarkan nasyid, lagu, musik. Hukum musik haram dalam Islam. Haram. Nasnya jelas. Baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi yang sahih. Kemudian juga di antara penyanyian waktu yang dilakukan oleh manusia banyaknya diskusi.
Banyaknya rapat yang tidak manfaat. Ya, kadang-kadang menghabiskan waktu berjam-jam ini untuk diskusi, untuk rapat. Ya kalau memang harus rapat, ditentukan waktunya. Dan yang pokok-pokok, yang penting-penting aja. Yang paling penting apa yang mau dibahas. Dan sampai berjam-jam, bahkan seharian. Kadang-kadang juga melewati jam waktu sholat, nggak boleh. Harus berhenti dan mengerjakan sholat dengan berjamaah. Jadi ketika ada rapat, ada apa saja. Ada ceramah, ada rapat, ada sidang, atau apa saja. Ketika jam waktu sholat harus berhenti semuanya. Wajib mengerjakan sholat dengan berjamaah. Kemudian juga yang ke-10, membaca buku-buku yang tidak bermanfaat. Banyak buku-buku yang tidak bermanfaat, jangan dibaca. Begitu juga tulisan-tulisan yang ada di internet yang nggak bermanfaat, jangan dibaca. Membuang-buang waktu, habis waktu kita. Kemudian juga banyak tidur, banyak main, ini juga membuang-buang waktu. Kemudian nonton televisi, sinetron, pertandingan sepak bola atau lawakan, ini juga membuang waktu. Bahkan di sini ada yang makruh, di sini juga ada yang haram. Ya. Tinggal nanti penontonnya jadi apa? Jadi komentator, memberikan komentar, habis waktunya. Kadang-kadang dia marah, kadang-kadang dia ketawa sendiri, atau yang lainnya sudah. Ini banyak waktu yang terbuang dengan acaranya. Bahkan pertandingan sepak bola habis sudah waktunya. Kadang-kadang sampai dia lupa kepada akidah al-wala wal bara. Sampai dia cinta kepada orang kafir, nggak boleh dalam Islam. Sampai dia membela orang kafir, pemain bola orang kafir, nggak boleh dalam Islam. Di mana akidah al-wala wal bara? Wala, cinta hanya kepada Allah, Rasulnya dan orang beriman. Bara, kita wajib berlepas diri dari orang-orang kafir, orang-orang munafik dan pelaku-pelaku maksiat. Kita wajib berlepas diri mereka. Bukan cinta kepada pemain-pemain kafir, nggak boleh. Orang yang beriman. Makanya nggak hilang akidah wala wal bara dalam tontonan itu. Makanya harus diperhatikan itu. Kemudian juga sibuk dengan hal-hal yang baru. Apa yang baru dia cari dan habis waktunya untuk itu. Kemudian juga banyak melakukan angan-angan kosong. Juga nggak dibenarkan oleh syariat. Angan-angan kosong. Kemudian banyak keluar rumah. Kemudian mengikuti berita politik, ya, tentang pejabat, tentang partai, tentang pemilu, nah segala macam. Yang nggak ada manfaatnya, habis waktunya untuk itu. Kemudian juga habis waktu kerja, dagang, tugas, ini wajib sebagai dalam rangka mencari nafkah. Tapi banyak orang yang habis waktunya sudah kerja, betul, ya, dia kerja. Tapi kadang-kadang dia lembur lagi. Kadang-kadang pulangnya juga sampai malam. Dia harus bisa ngatur waktu. Kerja wajib untuk mencari nafkah, dagang wajib untuk mencari nafkah, tugas juga wajib untuk mencari nafkah. Tapi jangan sampai waktunya habis sampai puluhan jam, sampai belasan jam. Kerja 8 jam atau 6 jam, tapi kadang-kadang dia sampai 12 jam, 14 jam, habis waktunya dia. Jadi dia harus betul-betul bisa mengatur waktunya dia. Bahkan kadang-kadang orang yang pagi berangkat, jam 5:30 berangkat, pulang sampai rumah jam 11 malam. Gak ada manfaatnya yang seperti itu. Terbuang waktunya. Bahkan ada juga di lembaga dakwah orang yang masuk kerjanya jam 10, kemudian ba'da isya baru pulang. Anaknya sudah pada tidur semua. Sayang waktunya. Dan banyak juga ketemu orang tinggal diatur. Yang penting dan tidak. Nggak mesti habis waktunya dengan demikian. Jadi kadang-kadang nggak disadari. Banyak juga para dai yang habis waktunya untuk seperti itu. Kemudian juga begadang. Juga habis ya. Waktu begadang ini banyak juga waktu yang terbuang. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang tidak ada manfaatnya yang dilakukan oleh manusia. Kegiatan-kegiatan syirik, acara-acara kesyirikan, atau acara-acara yang melanggar syariat seperti demo atau segala macam, ini nggak ada manfaatnya. Belum lagi acara-acara bid'ah. Ya banyak sekali acara bid'ah yang dilakukan oleh masyarakat yang semuanya membuang waktu. Sudah jelas acara itu nggak ada sunnah dari Nabi, merupakan perbuatan bid'ah dan nggak akan diterima oleh Allah amalnya karena bid'ah. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang tidak contohnya, tertolak. Jadi acara bid'ah itu pertama dia dengan mengadakan itu sudah menentang Rasulullah SAW.
Yang kedua, dengan acara itu dia telah membuang waktu. Yang ketiga, dia membuang uang. Yang keempat, dia capek, lelah, letih dan yang lainnya. Yang kelima, merusak agamanya. Yang keenam, nggak diterima oleh Allah. Acara-acara bid'ah banyak orang. Ya, acara-acara bid'ah yang dilakukan oleh kaum muslimin banyak sekali. Belum lagi perayaan-perayaan bid'ah. Dan kadang-kadang tiap pekan di acara-acara bid'ah dilakukan. Gak ada manfaat sama sekali. Makanya tinggal kita mengikuti waktu kita sesuai dengan sunnah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.